Saya percaya bahwa Tuhan itu berjanji sama kita. Dia kembali kepada Bapa, siapkan tempat bagi kita. Amin. Kalau sudah selesai siapkan tempat, dia akan datang jemput kita. Dengan satu tujuan, sayang Tuhan sama kita. Di mana dia berada, di situ kita berada. Jadi berarti tujuan akhir kehidupan Anda dan saya adalah tinggal bersama dengan Tuhan. Ini luar biasa sekali saudara Tuhan kalau kita melihat anugerah Tuhan begitu besar. Nah, satu hari ada orang datang kepada saya dan berkata, satu statement yang mengejutkan sebagai orang Kristen. Pak, saya ini ke gereja, saya percaya Tuhan Yesus, saya sudah Kristen, tapi Pak, ini keputusan saya setelah berpikir demikian lama. Apa keputusannya? Saya tidak mau terlalu sungguh-sungguh sama Tuhan. Loh kenapa saya bilang? Nah itu Pak, udah keputusan kami Pak. Tapi kami nggak lari daripada Tuhan loh, kami nggak mundur loh. Kami cuma memutuskan tidak mau terlalu dalam sama Tuhan. Loh kenapa? Takut Pak, takut apa? Nanti ngalami seperti Ayub. Kalau terlalu cinta Tuhan, waduh setan gak suka, dihajar kita Pak. Jadi kita mau cari damai saja, kiri kanan damai. Sama Tuhan baik, gak cari masalah sama setan. Ini ucapan ini mengagetkan saya. Lah ya kok ada orang mikir kayak begini. Saudara Tuhan, kita lihat sebentar ya. Peristiwa soal Ayub, kenapa sampai terjadi peristiwa soal Ayub? Ini kebetulan lagi banyak goncangan ke depan. Jadi ekonomi, terutama ekonomi. Kalau Anda melihat ekonomi sedang, nanti ibadah kedua kita bicara soal ekonomi. Saudara Tuhan, satu ketika kita buka kitab Ayub sebentar. Kitab yang menarik sekali, Ayub. Yang pertama, Ayub yang pertama. Ada yang bilang bahwa ini kitab yang sebetulnya kitab pertama sebelum Musa menulis Pentatokh, 5 Taurat. 5 kitab itu, dari Kejadian sampai Ulangan itu. Katanya Musa tuh pernah nulis ini kitab pertama. Ada yang bilang seperti itu. Jadi ini kitab ini sudah tua sekali. Nah siapa sebetulnya Ayub? Ayub itu adalah anak dari Isakar. Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak kembar, Esau sama Yakub. Yakub punya anak Isakar. Isakar punya anak namanya Ayub. Jadi Ayub ini Abraham, Ishak, Yakub, Isakar, Ayub. Ini generasi kelima dari Abraham. Atau cucunya dari Yakub. Nah ini orang adalah orang yang paling kaya di daerah sekitar timur sana. Yuk kita lihat sebentar kalau Anda melihat kisah Ayub. Ayub ini urutannya seperti itu. Dan dia kelak akan bertemu sama teman-temannya. Kita lihat Ayub yang pertama. Perikopnya bagus sekali. Kesalehan Ayub diuji. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini 4 tipe sikap Ayub, karakteristik Ayub yang membuat kenapa dia menjadi satu dari 3 orang yang menjadi acuan Tuhan. Tuhan pernah bilang begini, sekalipun di hadapanku berdiri Samuel, Daniel, dan Ayub, tetap aku akan melakukan ini. Artinya apa? Hari itu bangsa Israel sudah begitu menyembah berhala dan Tuhan putuskan kali ini bangsa ini harus dihukum. Sekalipun Tuhan bilang ada Daniel, Samuel, dan Ayub. Wah, berarti Ayub itu masuk sebagai satu dari yang Tuhan kasih kriteria. Saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, berarti 1.000 loh itu. Banyak sekali. 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Ini sugih luar biasa, tajir melintir ini. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang sebelah timur. Perhatikan baik-baik. Dalam kehidupannya, Ayub ini orang yang dikenal oleh musuhnya loh ya sebenarnya. Anak-anak laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah anak mereka masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama dengan mereka. Jadi dari Minggu sampai Sabtu mereka pesta tiap hari, gantian yang laki. Setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub dan mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku telah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati, demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau?
Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi SCBD. Bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau telah memperhatikan hambaku, jemaatku? Tidak seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wah ngeri loh, kalau Tuhan tanya begitu sama iblis, kita pasti gak ibadah, gak berhenti. Ikut ibadah kedua lagi. Jawab iblis pada Tuhan, apa dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau, 1, membuat pagar sekeliling dia. 2, buat pagar sekeliling rumahnya. 3, buat pagar atas serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya diberkati. Apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri. Iblis yang ngomong berarti iblis kenal siapa Ayub. Kenapa tidak bisa iblis jamah Ayub? Karena Tuhan bikin 5 hal sama Ayub. Hal yang sama Tuhan bikin atas kita. Dipagari hidupnya, keluarganya, apa yang dimiliki, plus diberkati, semua yang dimiliki bertambah. Mulai iblis bilang gini, ulurkan tanganmu, jamah yang dipunyainya, ia pasti kutuki engkau di hadapanmu. Saudara Tuhan, perhatikan baik-baik kisah ini. Ada banyak pertanyaan, kenapa orang seperti Ayub kok bisa tembus dijamah sama iblis? Ini pertanyaan banyak orang. Padahal kualitasnya Ayub itu dipakai sebagai sebuah kualitas acuan Tuhan. Yang kedua, dia punya 4 karakteristik yang tidak dimiliki orang timur hari itu. Pertama, dia saleh, jujur, takut sama Tuhan dan menjauhi kejahatan. Pertanyaannya, kenapa kok sampai bisa dijamah sama kuasa gelap? Kalau kita melihat kisah ini, sebetulnya Ayub itu adalah orang yang baik. Tuhan tuh lihat hati, amin. Dia orang baik. Ini orang sama Tuhan beribadah. Tapi memang orang tidak sempurna. Waktu dia beribadah kepada Tuhan, ada celah-celah dalam kehidupannya yang sebetulnya harus ditutup. Makanya kenapa Tuhan izinkan Ayub itu kedatangan 3 sahabatnya. Nanti tambah 1 lagi 4 jadi nanti, tambah Elihu jadi 4. 3 orang itu diutus Tuhan sebetulnya untuk memulihkan Ayub dari kesalahan atau celah dalam kehidupannya. Tapi bukannya malah dia memberkati Ayub dan menolong Ayub, 3 temannya malah menghancurkan Ayub lebih dalam lagi. Saudara Tuhan, tangkap ini baik. Ada sebuah pertanyaan, kenapa sih Ayub bisa sampai ngalami ini? Kenapa iblis bisa mengambil bagian dari sini? Saya melihat kisah ini berulang kali dan saya mendapatkan, ternyata walaupun Ayub benar depan Tuhan, ada hal-hal celah-celah dalam kehidupannya yang sangat fundamental, sangat basis sekali. Yang membuat kenapa hidupnya bisa terjamah. Karena Tuhan ingin kita dimurnikan. Amin. Halo? Tuhan mau kita dimurnikan. Karena waktunya sudah sedemikian dekat. Sebentar lagi kita akan melihat, dan kita sudah melihat beberapa tempat. Pertobatan terjadi. Karena sebelum Tuhan datang, akan terjadi sebuah pemulihan rumah Tuhan, kemuliaannya kembali. Nah, kenapa kau sampai Ayub bisa ngalamin ini? Yang pertama kita lihat sebentar. Apa sih yang Ayub buat, yang dia tidak sadar, yang sebetulnya itu basic, fundamental, yang dia tidak boleh lakukan. Ayat pertama, ayat yang ke-5. Setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub panggil mereka dan menguduskan mereka esokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka 10 atau 7 anak laki-laki, 10 anak perempuannya. Sebab pikir Ayub, mungkin anakku telah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ini yang menarik nih, kata berkat. Sebetulnya bahasanya ngomongnya begini. Ini terjemahan dari Ibrania. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan tetap memberkati Allah dalam hatinya. Jadi dosa dicampur sama berkat gitu loh. Karena zaman itu kalau orang berdosa tidak boleh mengucap berkat. Kata berkat dan kata kutuk uniknya di Alkitab ini ditulis dengan bahasa yang sama. Barak atau berek. Saudara Tuhan, ternyata kalau kita melihat, ada orang ngomong sama saya, Pak, saya ini kenapa ya, hidup saya ini mau beriman susah loh. Loh kenapa? Beriman tuh gampang ya, tapi saya tahu beriman Pak, sudah saya coba beriman tapi iman saya rontok terus Pak. Kenapa susah ya Pak? Saya balik tanya sama dia, Bu, Ibu bisa khawatir gak?
Loh ya bisa toh, khawatir masa nggak bisa? Oh sering Pak malah Pak, justru khawatir itu yang buat iman saya nggak naik-naik. Oh gitu. Saya bilang Bu, orang yang bisa khawatir pasti bisa beriman. Maksud Bapak, karena tenaga beriman sama khawatir itu mirip sebetulnya. Cuma arahnya beda. Memberkati sama mengutuk itu sama. Tenaganya, tapi beda arah. Yang satu bersifat positif, yang satu Kenapa Anda pernah mendengar orang bilang gini? Kenapa ya saya ya, kalau saya ngutukin orang kejadian loh. Nah, itu. Kenapa kalau saya doain orang gak kejadian? Nah itu dia tuh. Tenaganya sama, cuma beda arah. Orang yang bisa beriman, orang seperti itu tenaganya sama dengan orang yang khawatir. Jadi kalau Anda bisa khawatir, Anda pasti bisa beriman. Kenapa? Khawatir itu menambahkan hal negatif atas negatif atas negatif. Beriman menambahkan hal yang positif dari firman Tuhan, atas hal yang positif firman Tuhan, atas hal yang positif firman Tuhan. Tambahkan terus. Itu namanya beriman. Contoh, peristiwa yang sama tapi beda arti. Seorang istri masak. Pagi-pagi, suami keluar kamar. Wanginya bukan main. Dasar ini. Puber ketiga. Begitu masuk, suami langsung, "Mam, berangkat ya." Lupa cium. Ini enggak bener nih laki-laki. Sudah mulai lupa mencium istri sambil masak dia. Aku dengar-dengar di kantor dia punya sekretaris baru. Konon katanya cantik sekali. Ini pasti ada apa-apanya sambil masak tuh. Jam 10 belum telepon. Ini enggak bener nih di kantor. Jangan-jangan katanya tadi mau rapat. Jangan-jangan rapat. Sambil masak. Jam 12 makan siang, kok belum telepon? Biasanya telepon. Ini pasti makan siang sama sekretarisnya. Jam 1, jam 2 belum telepon. Ini pasti gak pulang kantor lagi nih, entah kemana, raib. Sambil masak, masak terus pokoknya. Sore-sore gak ada telepon, wah ini gak bener nih. Ini kalau pulang nanti malam nih, tinggal digebuk pakai sapu. Jam 7 masih masak. Dia pulang ke rumah, suaminya pulang, begitu ting dong, buka pintu dihajar pakai sapu. Padahal dia suaminya bannya bocor, pulangnya malam. Lihat yang berpikir sebaliknya. Dia masak. Kok wangi sekarang? Wah ya suamiku ya harus wangi, suamiku. Waduh pergi lupa cium, ini pasti sibuk sekali, dipercaya banyak di kantor, berkat Tuhan. Dia masuk kantor. Ini kok belum telepon, aku dengar dia ada sekretaris baru, katanya cantik. Ya harus cantik, kalau yang namanya membantu suamiku harus yang terbaik, yang cantik. Supaya bisa jadi representatif. Sambil masak. Jam 11 belum telepon. Wah ini pasti rapat nih. Lagi presentasi didengarkan oleh para direksi. Wah ini pasti berhasil nih. Berkat Tuhan berlimpah. Jam 1 belum ada kabar. Wah ini pasti presentasi berhasil. Kemudian dinaikkan pangkat promosinya. Gaji naik, pangkat naik. Nah langsung bikin pesta. Sama teman-teman kantornya. Wah ini luar biasa nih. Kalau naik begini berarti kita punya ekonomi bertambah buat kasih persembahan buat rumah Tuhan. Nah itu dia. Terus masak terus. Jam 3 sore belum ada kabar. Wah ini pasti pestanya lanjut di kantor lagi nih. Dari rumah makan ke kantor. Ini pasti diberkati sekali. Jam 5 masih masak. Jam 7 suaminya pulang lesu. Loh Pap, kok lesu? Kecapean? Kenapa? Habis pesta banyak. Bukan. Tadi presentasi nggak terlalu bagus, jadi direksi minta besok diulang. Orang yang berpikir beriman dan positif berpikir beriman bilang gini, enggak apa-apa. Gagal adalah sukses tertunda. Lah, kondisinya sama loh. Bisa nangkep ya? Ternyata beriman sama berpikir negatif khawatir, itu kekuatannya sama. Tinggal arahnya beda. Kata berkat di sini, itu sama kata kutuk, katanya sama. Soalnya Tuhan nomor 1. Kenapa Ayub bisa ngalamin ini? Tuhan tuh mau pulihkan. Kebiasaan Ayub ini salah loh. Dia ingin jadi penyelamat. Dia berpikir kalau anaknya berdosa, dia bisa wakilkan Tuhan di hadapan Tuhan supaya anaknya diberkati. Saya pernah ketemu sama ibu-ibu begini. Anaknya 2 di Amerika. Pak saya cinta Tuhan, saya ngerti bercinta Tuhan, kebaktiannya juga rajin, ibu ikut rumah doa juga sering. Pak, anak saya di Amerika Pak, aduh Pak, makan hati Pak, sekolah berantakan Pak, malah saya dengar dia malah ngobat sekarang Pak, aduh Pak, ini Tuhan sudah mau datang Pak, jangan-jangan anak saya ketinggalan nanti.
Apa yang saya harus lakukan, Pak? Ibu berdoa puasa. Gitu ya, Pak. Pak, anak saya tuh pernah terima Tuhan Yesus, Pak, waktu dia masih SMP sama SMA. Tapi sekarang, Pak, hidupnya kayak begini. Saya tahu salah saya. Waktu terima Tuhan Yesus setelah dia usia cukup, tidak dibaptis. Ya terus ibu ngomong sama dia, gini Pak, gini aja. Bapak tolong baptis saya 2 kali. Tapi nanti pas nyebut, jangan nyebut nama saya. Nyebut anak saya sebut dua-duanya. Jadi saya nyemplung sekali pakai nama anak saya keluar, saya masuk lagi nanti kapan-kapan, 2 kali. Jadi saya mewakili anak saya depan Tuhan. Biar sama-sama dibaptis, pakai namanya. Tapi nanti nyebut jangan salah, nyebutnya saya pakai nama anak saya. Saya sampai kaget ada orang berpikir begini loh. Pertama dalam hidup dan terakhir. Saya bilang, Bu, gimana Bu? Saya pikir bercanda, beneran. Saya bilang gak bisa Bu. Ibu tidak bisa menjadi penyelamat bagi anak ibu. Penyelamat cuma satu, siapa namanya? Yesus Kristus. Dia pengen jadi pahlawan. Mau jadi savior. Playing God. Banyak orang pengen jadi Tuhan. Ngatur pengen jadi Tuhan, playing God. Apa kata Amsal 20? Yuk kita lihat sebentar firman Tuhan. Di Amsal 20 ayat 16, 17, 18. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain. Amsal 20 ayat 16. Tahan dia sebagai sandera bagi orang asing. Ambil pakaian orang yang menanggung orang lain, tahan dia sebagai sandera ganti orang asing. Apa artinya? Orang yang biasa nanggung, ya kayak begini nih. Mau jadi pahlawan kesiangan ini Ayub. Dia berpikir dia bisa menjadi Tuhan menyelamatkan anak-anaknya. Bapak Ibu, Ayub punya celah dalam kehidupannya. Dan Tuhan menutup ini. Yang kedua, Ayub 31. Ini judulnya sudah bagus, udah kelihatan dari judulnya. Ayub 31. Firman Tuhan bilang begini. Perikopnya bagus sekali. Ayub 31. Sekali lagi Ayub mengaku tidak bersalah. Ayat 1. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masa aku memperhatikan anak darah? Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas? Milik pusaka apa yang ditetapkan yang maha kuasa dari tempat yang tinggi? Bukankah kebinasan bagi orang curang dan kemalangan bagi orang yang melakukan kejahatan? Bukankah Allah yang mengamati jalanku dan menghitung segala langkahku? Ayat 5, jikalau aku bergaul dengan dusta atau aku cepat melangkah ke tipu daya, biar aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Wih, sakti loh. Ayub itu merasa dirinya lebih benar daripada Tuhan. Kalau Anda lihat, Tuhan boleh bikin gini semua kalau dia menemukan kesalahanku. Nomor 2, kenapa dalam hidup ini kalau Anda melihat Ayub mengalami sentuhan dari kuasa kegelapan. Dia merasa lebih benar daripada Tuhan. Dia berpikir bahwa Tuhan tidak bisa temukan kesalahan dia. Saya jamin gak ada orang di sini berani ngomong gitu sama Tuhan. Kalau Anda melihat Amsal 28, kita lihat sebentar ayat ke-26. Amsal 28, ayat 26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Ayub itu merasa diri benar depan Tuhan. Bahkan dia berkata kalau Tuhan bisa temukan kesalahan dia setitik aja, Tuhan layak dan boleh bikin seperti ini. Luar biasa sekali. Ini orang merasa benar. Dan Tuhan tidak bisa dalam hidup ini tidak memperhatikan yang seperti ini. Orang yang merasa benar depan Tuhan, merasa lebih benar, lebih kudus daripada Tuhan, dia tidak mungkin menerima keselamatan yang utuh. Banyak orang bilang gini, saya udah buat baik kok, buat apa saya terima Yesus? Gitu. Saya nggak salah kok. Ini jawaban banyak orang yang hidupnya normal dan mapan. Saya nggak, orang Jawa bilang molimo. Madat, minum, main, madon, lupa satu lagi. Apa itu limo-limo? Jadi hidupnya tidak main judi, tidak minum minuman keras, tidak madat itu ganja, tidak madon itu adalah main perempuan, tidak maling, tidak korupsi. Saya tidak lakukan semua, hidup saya baik, buat apa terima Yesus? Nah ini nih, mirip Ayub. Yang seperti itu, kuasa gelap bisa jamah. Yang nomor 2, Ayub merasa benar depan Tuhan. Yang ketiga,
Ayub 34. Kita lihat firman Tuhan, Ayub 34. Ayat 7 sampai ayat 8. Siapa seperti Ayub yang minum hujatan terhadap Allah seperti air, yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan Ayub orang baik loh. Saleh, jujur, takut sama Tuhan, tapi salah gaul. Anda bisa bayangkan, Ayub ini pergaulannya sama orang fasik. Kesalahan kumpul sama orang fasik membuat hidupnya menderita. Pada Mazmur yang pertama bilang apa? Berbahagialah orang yang apa? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya. Bukan sekali seminggu loh, siang dan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang kan tidak layu daunnya. Ini paling senang nih orang Kristen nih. Apa saja yang diperbuatnya. Tapi ini ada yang unik. Lagu ini itu diambil dari ayat kedua ke bawah. 2, 3, 4, 5 terus. Tapi ayat pertamanya justru penting. Orang yang kesukaannya firman Tuhan. Ada satu kesukaan yang harus meninggalkan kesukaan lain. Ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut khasiat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Biasanya kalau pertama, itu dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut khasiat orang fasik. Orang fasik ngomong apa, dia jalan sama orang fasik. Pertama tuh jalan dulu. Gitu, jalan. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Pak, dulu saya judi, sekarang sudah enggak lagi. Jadi ya, tapi kalau saya jalan sama mereka ya boleh toh Pak. Ya namanya juga kita tuh berteman ya toh. Nah kalau temannya main judi, ya saya sih enggak ikut, cuma berdiri aja Pak, ngeliat dari atas gitu, ngeliat. Oh ini toh. Berikutnya apa? Yang tidak duduk dalam kumpulan. Pertama jalan, 2 berdiri lihat-lihat, lama-lama duduk. Habis duduk jadi bandar. Ini. Berbahagialah orang yang tidak seperti itu. Nah, kita bilang, kalau nggak seperti apa? Dia harus merenungkan firman Tuhan. Baca Alkitab. 3. Ayub itu kumpulnya sama orang-orang fasik. Kalau orang fasiknya digoyang, Ayubnya kena. 3. Yang pertama, dia merasa dia seperti Tuhan, jadi penyelamat, playing God. Yang kedua, dia berkata lebih benar daripada Tuhan. Tuhan boleh menghukum dia kalau Tuhan temukan sedikit kesalahan. Yang ketiga, Ayub kumpulnya sama orang yang salah. Perhatikan di mana Anda bergaul. Ada patah Inggris mengatakan, choose your companion with care, you become what they are. Pilih teman, hati-hati. Karena kamu akan jadi sama dengan mereka. Orang yang suka badminton, jarang pergi sama orang yang suka golf. Ya sekali-sekali pergilah, tapi jarang. Yang hobinya sepak bola, nggak akan pergi sama yang suka main catur. Saya sampai sekarang itu nggak ngerti loh, enaknya nonton bola rame-rame itu apa? Oh sendiri juga sama kok. Gitu. Orang mungkin bilang gini, ya kamu hobinya ngelukis. Lah iya, tiap orang beda-beda. Orang yang kesuka ke mall, jalan-jalan, lihat-lihat, sightseeing, sama yang ke mall belanja, hobi belanja, nggak mungkin pergi bareng. Yang suka lihat-lihat, berdua sama yang lihat-lihat. Yang hobi belanja, sama yang belanja. Kalau yang belanja pergi sama lihat-lihat, yang lihat-lihat malu, kenapa nggak pernah belanja? Gitu. 4. Ayub 42. Ini mengejutkan sekali. Ayat pertama. Begitu dia tahu dia salah, dia bilang begini, jawab Ayub pada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu siapa dia yang selubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itu sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita. Wah ini banyak orang cerita tanpa pengertian. Tentang hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Ayub ini kalau ngomong dia nggak ngerti pun dia ngomong. Firmanmu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat 5, bagus sekali, Ayub mengaku salah. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau.
Sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Ayub kenal Tuhan dari kata orang. Bersukacita hari ini kita bahwa Anda mengenal Yesus. Karena Tuhan wahyukan diri sama Anda dan saya. Tuhan tuh baik saudara, kata kakek saya. Tuhan tuh ajaib mujizatnya, kata pendeta saya. Ayub tuh gitu loh. Tapi ini yang luar biasa orang ini. Dengar Tuhan dari kata orang saja bisa saleh, jujur, takut sama Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kalau Anda melihat Ayub dengan cepat dipulihkan Tuhan. 4 celah dalam kehidupannya dan dipulihkan Tuhan dengan cepat. Dia punya celah yang Tuhan mau tutup sebetulnya. 1, karena dia merasa bisa jadi Tuhan. Karena dia merasa paling benar. Yang ketiga, karena di hidupnya kumpul sama orang-orang fasik terus. Memang dia tidak bikin kejahatan. Tapi pola cara pikir pandangnya merasuk dalam diri Ayub. Makanya kenapa dia berani sekali untuk menantang Tuhan. Yang keempat, dia kenal Tuhan dari kata orang. Saya berdoa, apa yang Ayub alami nih, ada sebuah pembelajaran. Waktu dia berkata sama Tuhan, aku menyesal. Dalam debu dan abu aku duduk, aku cabut perkataanku. Gak pakai lama loh. Tuhan langsung pulihkan dia 2 kali lipat. Ini peristiwa yang sama dengan Petrus. Masih ingat apa yang Pak Niko sampaikan di Sentul, kalau Anda pernah mendengar? Petrus tuh punya problem. Karena hari itu, dia sama Tuhan itu menolak Tuhan 3 kali. Soalnya Tuhan, orang bertanya sama saya, Pak, betul gak Pak? Sekarang tuh tingkat kekudusan Tuhan makin tinggi. Target Tuhan makin tinggi soal kekudusan. Makanya gak bisa kita hidup sama dengan yang waktu lalu. Saya agak terganggu dengan bahasa ini. Kenapa? Setahu saya Tuhan itu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Kekudusan Tuhan dari zaman penciptaan muka bumi sampai akhir zaman ya sama terus. Jangan-jangan kitanya yang turun. Karena kekudusan kita yang turun, Pak Niko pernah bilang, sekarang ngomongnya harus sorga dan neraka. Sorga itu ada, neraka itu ada. Dan Tuhan katakan tadi, di Alkitab, saya tadi bicara situ dari awal, bahwa di mana dia berada, dia mau kita berada. Di mana itu? Sorga. Terus turun, sorga neraka turun. Selamat tidak selamat. Turun lagi, diberkati gak diberkati. Turun tuh. Kekudusan Tuhan mah sama. Tapi kitanya yang turun. Dulu yang apa bilang kita nggak boleh, sekarang hak asasi manusia. Udah banyak di mana orang bilang, ini Perdana Menteri Luxembourg baru saja menikah sama pasangan gay-nya. Perdana Menteri baru nikah. Dulu yang lama sudah lama sekali. Perdana Menteri Belgia udah lama, udah turun. Wanita itu menikah sama pasangan lesbiannya. Nah kalau gereja ditanya ini apa? Jawabannya apa? Di sana dia Eropa ya, bukan Indonesia. Untung bukan Indonesia. Jawabannya apa? Hak asasi manusia. Yang penting kan gak ganggu orang, gak bunuh orang. Yang penting asal gak ganggu orang, bebas. Hak asasi manusia. Sekarang itu dosa dikategorikan hak asasi manusia. Wah gawat ini. Jadi orang bilang kalau udah turun, karena turun, memandang kekudusan makin jauh. Kita bilang, oh standar makin tinggi. Gak makin tinggi, orangnya makin jatuh. Setelah saya menjawab itu, pulang ke rumah, saya bertanya, Tuhan, Engkau gak pernah turunkan standar dalam hidup ini. Manusia yang salah. Terus saya tanya, emang Tuhan pernah turunin standar gitu? Waktu saya ngomong begitu, tiba-tiba keluar ayat ini. Untuk pertama kali saya baca, sampai mata saya sampai ke jengkol. Tuhan ternyata, tanda kutip nih ya, pernah melakukan 1 kali, sepertinya menurunkan standar atas seseorang. Yohanes 21. Kita lihat firman Tuhan. Dalam peristiwa Petrus. Masih ingat Petrus ya? Dia nolak Tuhan, mengingkari Tuhan 3 kali. Dan Tuhan bilang, ayam belum 2 kali kokok. Ente sudah bakal nolak aku 3 kali. Petrus bersumpah mati, sumprit, gak bakal tuh. Nih, gak bakal sampai mati, sakti sekali. Tuhan bilang, Petrus,
Udah simpen aja ucapan, bener ya. Belum 2 kali kokok, sudah nyangkal 3 kali. Hancur gak hatinya? Hancur. Petrus tipe seperti itu. Orangnya spontan, berangasan, kalau dia marah kuping bisa hilang. Tapi dia hancur hati. Dan Tuhan tahu gak dia hancur hati? Tahu. Itu sebabnya kenapa untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, Tuhan bikin HMC khusus buat Petrus. Ayat 15. Tuhan ketemu sama Petrus dan berkata, Petrus, anak Yunus. Simon, anak Yunus. Apakah engkau mengasihi aku? Berapa kali ngomongnya? Bapak Ibu begini ya. Kata kasih atau cinta dalam bahasa Yunani itu ditulis dengan 4 cara. Levelnya urut lagi. Dari yang tertinggi sampai yang paling rendah. Yang pertama agape. Kasih walaupun. Aku mencintai engkau walaupun jahat. Walaupun apa ada tuh. Gitu. Kasih walaupun ini tertinggi, ini kasih Tuhan sama kita. Dia cinta sama Anda dan saya. Walaupun kadang-kadang kita gak nurut sama Tuhan. Ini kasih agape. Disalib, Tuhan ampuni mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua kasih filia. Filia itu sesama teman, erat gitu. Yang ketiga storge. Storge itu kasih persaudaraan, kasih keluarga. Kadang-kadang di keluarga itu ya, ketemu jarang loh. Pagi-pagi hilang semua. Nyapa juga jarang, pelukan jarang. Tapi kalau lagi sakit, aduh deg-degan hati. Apalagi kalau ada yang ngalami musibah kematian. Waduh sedihnya bukan main. Itu keluarga. Kita paling sering berantem sama keluarga tuh. Iya. Sama teman mungkin yang gak terlalu dekat jarang. Sama keluarga, oh kalau ngomong, wah tapi tetap sayang. Gitu. Yang terakhir adalah eros, ini kasih birahi ini. Nah, dari 4 ini, yang paling tinggi agape. Tuhan bilang begini, ini bahasa Indonesianya nggak ketahuan di sini, pakai bahasa Grekanya ketahuan. Simon anak Yunus, apakah engkau agape sama aku? Petrus langsung ambruk. Lihat jawaban Petrus. Benar Tuhan, ayat ke-15, engkau tahu bahwa aku cuma filia sama engkau. Level mana? 2. Jujur tuh? Kalau sudah nyangkal masih ngomong agape, bohong itu. Dia jujur, aku cuma sampai filia. Tuhan bilang dengan jelas. Feed the lambs. Kasih makan domba-domba kecil. Tanya lagi Tuhan. Simon anak Yunus, apakah engkau agape sama aku? Lihat jawaban ayat ke-16. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku cuma filia. Maaf, aku cuma filia sama engkau. Ditanya saya lagi, bisa agape enggak? Petrus bilang enggak bisa. Level dia baru sampai, kan guru sama murid. Enggak bisa. Tuhan bilang, oke. Shepherdship. Gembalakan domba-domba dewasaku. Yang terakhir, Tuhan tanya lagi. Simon anak Yunus. Yang ketiga, ayat ke-17. Apakah engkau filia sama aku? Turun loh. Agape, filia. Simon, agape, enggak sanggup. Agape enggak sanggup. Yang ketiga, kamu filia bener sama aku. Simon ambruk. Air matanya menganak sungai. Dan dia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku cuma bisa filia sama engkau. Tuhan bilang, good. Feed sheep. Kasih makan domba-dombaku. Apa artinya? Ini naik pangkat promosi loh ini. Petrus diangkat jadi kepala rasul. Tradisi mengatakan dia adalah paus pertama. Petrus. Tangkap ini baik, soal pengampunan, bagus sekali. Kalau saya jadi Tuhan, kalau saya Tuhan Yesus loh ya, ini kan manusia gak sempurna. Saya pasti panggil Yohanes, John sini. Panggil Petrus, kurang asem itu. Aku disakiti, malah nyangkal. Panggil suruh ngadep. Itu Petrus ketemu, gemetar itu. Tapi enggak loh, Yesus yang datang sama Petrus, harusnya Petrus ngadep Tuhan Yesus. Tapi ini aneh, Tuhan malah ketemu sama Petrus. Makanya Petrus hancur hati. Satu hari, saya tuh lagi nemenin rekan saya
lahiran cucu. Ngobrol ini. Dia ngobrol gitu. Pas ngobrol tuh saya lagi kayak ditabok tuh. Ternyata kalau Anda lihat di Matius 16, Tuhan pernah tanya sama Petrus. Kata orang aku ini siapa? Elia, Jeremiah, Yohanes Pembaptis. Wah, kan Yohanes Pembaptis dalam bentuk Elia muncul lagi. Kedua kali setelah Yohanes Pembaptis mati, muncul Elia, ini titisannya gitu. Jeremia, ini nabi-nabi. Ya. Tuhan bilang, gak mau kata orang. Ini paling bahaya tuh kata orang kok. Kata orang, wah ngeri. Ayub aja kena kata orang. Kalau kamu siapa? Petrus langsung berdiri. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Langsung Tuhan berkata, berbagailah engkau Simon. Bukan daripadamu engkau berkata, dari Bapa. Jadi Bapa itu sudah memilih Petrus untuk menjadi peletak dasar para rasul nanti. Di atas pernyataan Yesus adalah Tuhan, gerejaku akan dibangun. Jadi gereja dibangun atas dasar Yesus adalah Tuhan. Begitu Anda bilang Yesus bukan Tuhan, gereja rontok. Saya Tuhan. Berarti Bapak punya rencana buat Petrus gak? Punya. Bapak Ibu, ini yang saya mau kasih tips. Kalau Anda harus mengampuni orang, dan Anda kesal sama nih orang, kenapa? Waduh, dosa selangit. Dia begini, saya begini, begitu, sepanjang. Oke. Tolong lihat rencana Tuhan dalam hidup dia. Petrus itu sudah ditetapkan oleh Bapa bahwa dia kelak akan menjadi pemimpin rasul. Dan hari ini orang itu sudah dalam kondisi drop habis, hancur hidupnya. Tuhan datang sama Petrus, Tuhan Yesus, untuk memulihkan dia. Kenapa? Ada rencana Tuhan dalam hidup Petrus. Yang kalau dia nggak diampuni 3 kali, nggak jadi itu. Bapak Ibu, menuju ke depan ini, mungkin kelak, Anda harus memaafkan atau mengampuni orang yang menurut Anda, ini orang sudah merusak pelayanan saya nih. Tapi gini loh, coba lihat ada rencana Tuhan dalam hidup dia. Dan engkau dapat suatu prioritas, dapat sebuah preferensi, gitu ya, prioritas tuh, untuk kalau engkau tidak mengampuni dia, rencana Tuhan dalam diri dia gak jadi. Tapi kalau engkau mengampuni dia, engkau sudah ikut menjadi orang yang, tanda kutip, berjasa. Kadang-kadang kita harus mendapatkan pengampunan, bukan buat kita loh. Karena kalau gak dilepaskan, tuh orang gak akan maju. Padahal Tuhan punya rencana. Nanti jangan-jangan Anda akan dihitung bersalah oleh Tuhan. Orang ini gak maju, kata Tuhan. Nilainya jeblok. Tidak usah diangkat. Left behind. Biar bikin film sama Nicolas Cage. Anda bilang, Tuhan, emang dia salah kok. Tuhan bilang, iya gara-gara kamu. Karena kalau kamu waktu itu mengampuni dia, ini orang akan bangkit jadi alat kerajaanku. Tapi engkau gak ngelepasan pengampunan, akibatnya apa? Jadi begini. Berarti engkau juga kena masalah. Engkau gak usah main left behind. Jadi pemeran pembantu saja. Wah ngeri dua-duanya. Bapak bisa tangkap sesuatu di sini? Petrus langsung jujur seperti Ayub. Tuhan, agape gak sanggup. Agape gak sanggup. Filia, udah janjiku cuma filia. Udah itu kalau itu bisa. Dia bilang, bener ya filia? Oke, gembalakan domba. Dan di akhir hidupnya, Petrus selesai mencapai tingkat agape. Orang tanya sama saya, Pak, Bapak mencintai Tuhan? Ya, sangat mencintai Tuhan. Sedapatnya saya. Mungkin di mata Tuhan belum, tapi sedapatnya saya. Kenapa? Ya baca ini. Waktu saya baca saya baru tahu, ternyata untuk sebuah rencana Tuhan. Rencana Bapa yang besar. Tanda kutip, sepertinya Tuhan mau mundur mengalah selangkah demi maju ke depan. Saya nggak tahu kenapa saya harus bicara ini. Tapi mungkin Tuhan bicara dalam hati Anda masing-masing. Kan kalau udah ngomong gini, makin sunyi, itu makin merenung tuh biasanya. Gitu. Amin, terima kasih Tuhan. Waktunya sudah singkat, kita bangkit berdiri.